SCP-049 adalah kumpulan kontradiksi yang menarik. Bisa dibilang dia adalah Hannibal Lecter dari dunia anomali. Dia berpendidikan, sopan, dan berbudaya. Seorang pria ilmiah dengan tujuan ilmiah mampu berkomunikasi dengan fasih dalam bahasa Inggris dan Prancis abad pertengahan. Seiring berjalannya anomali, dia adalah salah satu yang lebih kooperatif yang ditahan oleh organisasi SCP. Bersedia untuk memahami alasan dan bahkan menunjukkan sedikit rasa hormat kepada rekan penelitinya. Namun terlepas dari semua kecerdasan dan kesopanan, di balik jubah organiknya yang gelap, jantung kekerasan merah tua terus berdetak. Dia mampu mengakhiri hidup hanya dengan sentuhan, menyebabkan semua fungsi biologis dalam tubuh berhenti begitu saja melalui cara yang masih belum diketahui sains. Berkat serangkaian autopsi yang tidak meyakinkan pada korban SCP-049 yang tidak berubah. Tidak hanya membunuh dengan mudah dalam arti fisik bagi SCP-049 dengan beberapa pengecualian, itu juga sama mudahnya dengan hati nuraninya. Begitulah bahayanya orang atau monster yang percaya dengan teguh bahwa tujuannya adalah kebenaran. Kejahatan moral apapun diperbolehkan jika dilakukan untuk melihat tujuan itu. Dan bagi mereka yang mati di tangan SCP-049, penghinaan yang lebih besar menanti eksperimennya yang tidak manusiawi. Pintu gerbang ke kehidupan kedua sebagai kejahatan keji terhadap alam. Segumpal ludah ganas di mata Tuhan. Tapi jangan maju terlalu jauh di sini, siswa sekalian. Kami telah menyebutkan SCP-049 berkali-kali sebelumnya. Beberapa kisah anehnya, interaksinya dengan anomali lain seperti SCP-682, dan bahkan dengan beberapa pertanyaan dan teorimu tentang orang gila ilmiah bertopeng tulang ini. Namun dia masih tetap menjadi misteri. Mungkin untuk benar-benar memahami pertanyaan berjalan yang menarik ini, kita perlu kembali ke awal dan melihat lebih dekat file rahasia di balik Dokter Wabah. Seperti banyak anomali paling terkenal yang ditemukan oleh organisasi SCP, file tersebut menunjukkan bahwa penemuan itu sendiri pertama kali dipicu oleh serangkaian penghilangan misterius di kota Montauban yang sepi di Prancis Selatan. Orang-orang di seluruh ras, kelas, usia, dan jenis kelamin hilang begitu saja dari peta, menunjukkan penyerang yang sangat tidak pandang bulu. Sedikit yang organisasi tahu, di mata burung pembunuh mereka semua memiliki kesamaan yang sangat penting. Masing-masing dari mereka terinfeksi dengan wabah, derita tak terlihat, kematian hebat. Pembunuh mereka adalah satu-satunya dengan pikiran diagnostik yang tepat untuk menyadari infeksi. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia dari ancaman berbahaya yang tak terlihat ini. Dan kemudian organisasi SCP menemukan laboratoriumnya. Dokter Wabah telah melakukan pekerjaan yang rumit di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Jenis tempat yang diisukan dalam rumah lokal, tempat yang buruk, tempat terkutuk. Sedikit yang mereka tahu, itu hanyalah yang terbaru dalam daftar panjang pusat penelitian rahasia bagi dukun yang terinspirasi secara pribadi ini. Sementara beberapa detail agak samar dalam ingatannya, dia telah melakukan pekerjaannya selama lebih dari 400 tahun, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyebabkan serangkaian penghilangan dimanapun dia muncul. Menurutnya, dia adalah pria yang sangat suka bepergian, dan tetap saja obat untuk wabah yang terkutuk itu terus menghindarinya. Dia duduk di rumah Montauban yang bobrok itu, dikelilingi oleh erangan geliat kekejian ciptaannya sendiri, mencatat dengan cermat. Tidak ada yang akan merusak konsentrasinya, bahkan orang asing dengan perlengkapan taktis hitam dengan senjata besar menendang di pintu depannya. Banyak pasien yang sembuh tidak senang dengan gangguan dalam perawatan mereka dan memutuskan untuk mengurumuni para penyusup. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan sengit antara penyusup dan yang disembuhkan, yang menyebabkan beberapa penyusup terluka dan semua yang disembuhkan mati sekali lagi. Selama semua kekacauan ini, Dokter Wabah tidak pernah berhenti mencatat. Ketika dia selesai dengan kalimatnya, dia dengan rela menyerahkan diri untuk ditangkap oleh organisasi SCP yang misterius ini. Lagi pula ketika dia memberitahu mereka tentang sifat sebenarnya dari misinya, mereka tentu saja akan melihat alasan dan mengizinkannya untuk melanjutkan penelitiannya. Tentu, dia mungkin telah melakukan beberapa kejahatan terhadap alam dalam perjalanannya, tapi dia bekerja demi cita-cita yang lebih tinggi. Kamu hanya dapat membayangkan kelegaannya yang mendalam ketika dia pertama kali diwawancarai oleh peneliti organisasi SCP Dr. Raymond Ham di lokasi 85. Dia berada di hadapan rekan-rekan cendekiawan, orang-orang sains. Dia khawatir pada awalnya bahwa dia telah ditangkap oleh sekelompok bajingan jalanan biasa, padahal sebenarnya tangan takdir telah membawanya ke tempat yang tepat untuk melanjutkan penelitiannya. Cahaya hangat takdir kini tersenyum padanya setelah sekian lama mendekam dalam kegelapan. Yang perlu dia lakukan hanyalah membiarkan para ilmuwan melakukan tes pada tubuhnya, sementara dia melakukan tes pada orang lain. Pada awalnya organisasi SCP percaya bahwa dia adalah manusia anomali yang mengenakan kostum, tapi mereka segera menemukan bahwa dia adalah sesuatu yang sangat berbeda. Apa yang mereka pikir adalah topeng sebenarnya adalah hasil dari tengkoraknya, sejenis kerangka luar seperti serangga. Jubah juga merupakan bagian dari tubuhnya, semacam kulit tebal yang berkembang selama bertahun-tahun. Ketebalan kulitnya sendiri juga mempunyai kebal terhadap banyak kerusakan fisik. Terlepas dari kesopanannya, catatan penelitian tentang Dokter Wabah menunjukkan bahwa anggota organisasi merasa berinteraksi dengannya itu luar biasa. Ada kualitas aneh yang menakutkan padanya, sesuatu yang tidak bisa dibedakan yang terasa begitu saja.
Organisasi juga menemukan bahwa Dr. Waba yang awalnya mereka panggil sebagai dokter daripada SCP-049 karena rasa saling menghormati juga datang dengan sejumlah efek pribadi yang aneh. Ini termasuk tongkat penunjuk panjang mirip dengan yang digunakan oleh Dr. Waba abad pertengahan untuk menyentuh sesuatu tanpa takut terkontaminasi. Tongkat ini segera disita. Itu tidak memiliki kualitas anomali, tapi Dr. Waba memiliki kecenderungan untuk memberi isyarat dengan anggun saat dia berbicara, dan organisasi khawatir dia tanpa sadar akan mengambil mata seseorang jika dia tidak hati-hati. Dua barang pribadi lainnya yang sangat dihargai oleh Dr. Waba adalah tas medisnya yang kuno dan buku catatan yang dengan obsesif mencatat pengamatannya. Tas medis yang tampaknya menunjukkan sifat anomali berisi campuran peralatan medis kuno serta beberapa yang tidak dapat diidentifikasi oleh organisasi. Melalui alat di tas inilah Dr. Waba dapat membuat makhluk SCP-049-2. Seperti yang kami singgung sebelumnya, Dr. Waba dapat membunuh dengan satu sentuhan, tapi itu hanya sebagian dari apa yang dia lakukan terhadap korbannya. Setelah menyebabkan semua fungsi biologis mereka berhenti, dia mengeluarkan alat dari tas medisnya dan mulai melakukan operasi kasar pada mayat mereka, termasuk menggunakan jarum suntik untuk menyuntikkan cairan aneh yang tidak diketahui ke dalam daging mereka. Sementara spesifikasi modifikasi Dr. Waba dapat bervariasi dari satu korban ke korban lainnya. Hasilnya seringkali sama, mereka diubah menjadi kekejian yang aneh dan kacau yang tidak mampu berpikir lebih tinggi. Sebagian besar gerakan mereka sangat mendasar dan terbatas, namun jika mereka diprovokasi, mereka bisa menjadi sangat kejam, lebih dari mampu membunuh seorang penjaga organisasi bersenjata jika mereka tidak tetap waspada selama pertempuran. Organisasi SCP diberi kesempatan unik untuk memahami lebih banyak tentang eksperimen kacau SCP-049. Sebagai bagian dari kondisinya untuk penahanan, mereka setuju untuk memberi dokter jahat itu sejumlah subjek tes baru. Dokter sangat ingin menunjukkan pekerjaannya, dan dengan melihatnya bekerja, organisasi SCP dapat belajar lebih banyak tentang dia. Meskipun kami bahkan tidak akan berpura-pura bahwa karya Dr. Waba cukup menyenangkan untuk ditonton. Mereka memberinya beberapa subjek hidup dan lebih banyak lagi mayat manusia. Dia akan menghabiskan beberapa hari bekerja secara intens pada masing-masing, kemudian mendokumentasikan temuannya di buku catatannya yang berharga. Sebagai tanda penghormatan kepada para ilmuwan organisasi di sekitarnya, Dr. Waba sangat ingin berbagi catatannya dengan mereka dan membandingkan catatan. Dia selalu menjadi orang yang banyak bicara, mungkin hanya bersemangat untuk mendiskusikan eksperimen dan teorinya dengan para sarjana yang berpikiran sama setelah bertahun-tahun bekerja sendirian. Berikut adalah 4 contoh penting. Pertama, Dr. Waba diberikan spesimen tingkat D hidup. Dia sangat berterima kasih kepada organisasi atas hadiah ini, lalu memulai pekerjaannya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada tingkat D yang tidak sadar tentang riwayat kesehatannya saat mengambil peralatan dari tasnya sebelum dengan cepat menyentuh dan membunuh pria itu. Dia melakukan modifikasi ekstensif pada mayat tingkat D, dan ketika dia dibangkitkan sebagai makhluk SCP-049-2, dia hampir tidak bisa dikenali sebagai bentuk aslinya. Dia adalah makhluk yang aneh, menggapai-gapai, terus-menerus mengerang dan terengah-engah dari lubang berbentuk bujur yang telah diukir oleh Dr. Waba di dadanya. Saat melakukan pekerjaan yang mengerikan ini, Dr. Waba dengan penuh semangat mengatakan kepada para peneliti yang mengamati bahwa obatnya tampaknya sangat efektif. Selanjutnya dia diberikan mayat seekor kambing yang baru saja mati yang juga dia syukuri. Setelah melakukan operasi pada makhluk itu berhasil dibangkitkan menjadi makhluk SCP-049-2 yang aneh. Namun, Dr. Waba dengan mudah mengakui bahwa ini jelas bukan pekerjaan terbaiknya. Berkomentar, penyakit ini masih dalam tahap awal. Praktik dokter hewan saya belum sempurna, tapi pasien merespon prosedur dengan baik. Selanjutnya, dia diberikan mayat orang utan yang baru saja mati. Dr. Waba senang dengan ini, mengomentari bahwa pengingat kesamaan primata dengan fisiologi manusia ini akan menjadi hal terbaik berikutnya dari subjek uji manusia sejati. Namun penelitian ini jadi sangat mengejutkan. Dia membunuh dan menghidupkan kembali binatang itu 4 kali dengan berbeda. Tampaknya tidak puas dengan hasilnya setiap kali. Dan ketika dia gagal menghidupkan kembali makhluk itu untuk kelima kalinya, dia tampak bingung. Dalam sebuah tanya jawab diskusi, Dr. Waba berkata, "Saya telah belajar banyak dari ini. Meskipun saya khawatir optimisme awal saya salah tempat, saya belum pernah menemukan sebuah batu sandungan di jalan saya menuju penyembuhan. Lebih banyak subjek seperti ini akan sangat membantu dalam memajukan penelitian saya." Selanjutnya dilengkapi dengan mayat sapi yang baru saja mati. Ini membuat SCP-049 kesal yang menginginkan subjek uji yang secara fisiologis lebih dekat dengan manusia. Namun meskipun frustasi, dia melanjutkan pekerjaannya. Dia hanya beristirahat sejenak untuk menikmati santapan keju keras, babi asin, dan kerupuk tipis. Pengujian menunjukkan bahwa SCP-049 tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, tapi dia menikmati tindakan makan dan menemukan bahwa itu membantunya dalam pekerjaannya. Dia membalsam sapi, mengatur ulang organ-organnya, dan bahkan membalikan kepalanya. Namun hal itu tidak menghalangi pekerjaannya. Dia menyuntiknya dengan berbagai cairan yang dia gambarkan sebagai esensi dari humor. Saat
Saat diminta perincian lebih lanjut, dia mengatakan, wabah dapat menyebabkan ketidakseimbangan sistemik. Dalam kasus seperti ini, sebelum penyembuhan sejati dapat dimulai, seseorang harus menemukan keseimbangannya atau tubuh akan menolak penyembuhannya. Ini tentu saja pengetahuan dasar bagi dokter praktisi. Saya pikir Anda sudah mempelajari ini selama masa pendidikan Anda. Sebelum diberikan tongkat ternak untuk memasukkan sedikit listrik ke dalam kegiatan, Dr. Waba berhasil menghidupkan kembali sapi mutan. Dari sini segalanya mulai kacau. Dr. Ham memutuskan untuk melakukan wawancara lain dengan SCP-049, berharap untuk mendapatkan detail yang lebih baik dari proses ilmiahnya. Namun mereka menemui beberapa hambatan utama. SCP-049 tampaknya tidak dapat benar-benar mengartikulasikan sifat sebenarnya dari wabah atau prosesnya dalam mencari obatnya. Bahkan buku catatannya tidak ditulis dalam bahasa yang dikenal dan terbukti mustahil untuk diuraikan. Saat wawancara berlangsung, Dr. Waba tampaknya menjadi semakin tertekan, bersikeras pada pentingnya pekerjaannya untuk membantu umat manusia menjadi makmur dan selamat dari wabah yang mengerikan ini. Yang dia butuhkan sebagai gantinya adalah lebih banyak subjek tes. Kesopanan yang dipraktikkan yang telah dibangun antara Dr. Waba dan organisasi SCP runtuh pada tahun 2017 setelah insiden tragis di sel Dr. Waba dengan Dr. Ham. Ketika dia masuk untuk melakukan wawancara yang sangat standar dengan Dr. Waba, dokter tampak cemas dan bertanya kepada Dr. Ham, apakah dia baik-baik saja hari ini. Dr. Ham tidak memikirkannya dan mencoba melanjutkan wawancara, tapi pada saat itu sudah terlambat. Dr. Waba menjadi percaya bahwa Dr. Ham terinfeksi wabah dan tentu saja hanya ada satu obat. Dr. Waba memberi Dr. Ham sentuhan kematiannya, pria itu langsung mati dan Dr. Waba segera mengubah mayatnya menjadi SCP-049-2 lainnya. Karena Ham terbunuh begitu cepat, dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan sinyal keamanan daruratnya, yang berarti apa yang tersisa darinya tidak ditemukan sampai 3 jam kemudian. Penjaga dan peneliti merasa ngeri melihat salah satu dari mereka berubah menjadi monster yang tidak punya pikiran dan cacat oleh anomali yang mereka semua pikir bisa mereka percayai. Setelah kejadian tragis ini, Dr. Terrence Sherman menghukum Dr. Waba atas pelanggaran kepercayaan yang mengerikan ini dan pembunuhan berdarah dingin terhadap Dr. Raymond Ham. Dr. Waba dalam keadaan semakin tertekan bersikeras bahwa Ham terinfeksi dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyembuhkannya. Dan sementara Dr. Waba bersikeras pada tingkat ilmiah tertentu dari subjeknya, tampaknya jauh di lubuk hatinya dia menyesali kehilangan seorang teman dan rekan peneliti dalam pencarian yang tak ada habisnya melawan wabah. Setelah kejadian ini, Dr. Waba benar-benar menjadi SCP-049. Dia kehilangan semua hak istimewanya dan sekarang tetap terkunci di lokasi 19. Setiap kali dia diangkut, dia dibelenggu dan diawasi oleh sejumlah penjaga bersenjata. Setelah mengetahui bahwa aroma lavender memiliki efek menenangkan pada dirinya, itu secara teratur digunakan sebagai obat penenang selama pertemuan. Beginilah cara sekutu yang ramah bisa mencari tahanan lain di mata organisasi SCP. Dalam sebuah wawancara singkat setelah insiden Dr. Ham, Dr. Elijah Itkin bertanya apakah 049 memiliki penyesalan tentang insiden tersebut, mencatat bahwa dia tampak sangat sedih. 049 berhenti sejenak sebelum menjawab, berduka. Mungkin saya tidak menyangka bahwa sangat disesalkan bahwa seorang rekan dokter terinfeksi, tapi pekerjaan terus berlanjut. Sangat disesalkan. Sebagaimana adanya kematian Dr. Ham memberikan pemahaman yang penting. Subjek manusia yang hidup adalah satu-satunya cara untuk maju. Saya yakin penyembuhan saya tidak banyak berguna pada daging mati, dan saya telah mengumpulkan semua yang saya bisa dari persediaan mayat Anda yang murah hati. Keinginan saya berubah menjadi merawat mereka yang masih hidup yang menderita penyakit ini. Dr. Itkin menjawab bahwa 049 akan kecewa. Dia hanya tertawa sebagai tanggapan dan menjawab, oh dokter, saya tidak yakin begitu. Sekarang tonton SCP-049, apa sebenarnya wabah itu? Pertanyaan dan teori Dr. Waba dan SCP-049 pulang untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dr. Waba yang penuh teka-teki SCP-049.